Itu sih. Duh, kenapa jadi gue yang mau curhat? Kembali lagi di sesi Cubits, curhat berbayar tapi gratis. Apartemen di atas gue masih renov, jadi akan berisi kotak protek sebentar. Tapi di sini kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Penelpon sebut saja namanya Jota Slim. Wow, Jota Slim, keren juga nama lo. Halo Jota Slim. Hai John. Hai Jota Slim, gimana syutingnya? Ya, so far udah dipulangin gara-gara pandemi, jadi nggak ada syuting sama sekali. Oh, betul. Kok gue mendalami banget ya? Cukup bagus. Kita tektokannya asik. Gimana Jo, gimana? Lagi ada masalah apa nih? Iya, sebenarnya kemarin sempat heads up juga sih di Instastory-nya Growth Space. Lebih kayak, gue lebih kayak umur 28 tuh baru sadar tahun ini, gue kayak punya satu sindrom yang harus segera bukan dibetulin ya, atau harus berdamai sih, gue nggak ngerti. Intinya punya namanya Savior Syndrome. Jadi gue tuh ngerasa di tongkrongan, di lingkungan kerja tuh gue sebagai satu orang, tapi gue harus bisa menjadi Joker at the same time, sama harus menjadi Bruce Wayne, harus bisa ngelawak, harus bisa ngasih happiness ke orang-orang, ngasih guyonan, at the same time gue harus ngenyelamatin orang-orang di kerjaannya dia. Apa yang gue bisa gue bantu, oke sini gue tolong. Gue sama ngerasa dilahirkan relate, ya? Kayak gitu sih. Gue cukup relate dengan itu kan. Oke, terus kira itu sekarang jadi masalah nggak buat lo? Akhirnya gue sadar itu bikin fatigue dan cukup bikin capek juga sih lama-lama. Cuman gue gak tahu kenapa, karena value gue itu adalah being good by doing good ya. Makanya gue selalu ngerasa jadi excuse, ya udahlah gue ngelakuin ini buat orang lain, toh akhirnya gue juga dapat happiness juga dari mereka karena gue ngelakuin hal yang baik, sesimpel itu. Tapi makin kesini makin ngerasa, aduh capek juga sih gini-gini terus gitu sih. Oh betul. Iya, gue agak nostalgia. Soalnya dulu gue pun seperti itu. Kayak gitu sih. Duh, kenapa jadi gue yang mau curhat? Berarti. Tapi enggak. Dulu tuh kayak gue menyadari ya. Dulu gue pacaran, kayaknya pacaran gue kok drama semua gitu kan, problematik semua gitu. Tapi setelah gue lihat patternnya adalah ya sebenarnya gue waktu itu mendekati cewek-cewek yang tanda kutip bermasalah karena kayak lo, gue pengen menyelamatkan mereka, membuat hidup mereka jadi lebih baik, nolong mereka gitu-gitu. Tapi ya kan kayak apa ya, lo ngelihat rumah ada api gitu, kayak lo berusaha memadamkan gitu, tapi ya ujung-ujung ada resiko pasti lo yang jadi kebakar. Ya tapi anyway, jangan soal gue, tapi tentang lo sekarang gimana? Lo capeknya gimana? Ya capek, terutama pada saat pandemi sih. Kalau pada saat pandemi kayak gue di kantor di satu divisi, ketika waktu itu ada town hall, orang-orang pasti mencari gue. Orang-orang tapi mencari gue tuh kayak for the sake of gue salah nyebut nama kan, kesebut kan. Oh, nanti disensor. Tit. Wah, Iya, gue selalu ngerasa, wah nih orang yang bisa buat bawain kuis, bisa bikin ribuan orang ketawa-tawa. Sampai titik itu gue akhirnya tuh ngerasa kayak, wah kenapa mereka mencari gue for the sake of menjadi source of happiness machine ya. Gue akhirnya ngerasa kayak gitu. Jadi ya in the meantime nggak apa-apa juga sih. Cuman gue akhirnya ngerasa kayak, apalagi pada saat pandemi, jadinya tuh gue depending ke difficulty orang-orang. Kalau orang-orang nggak happy, gue pasti akan selalu ada di sana. Tapi ketika orang-orang happy, apa yang harus gue lakuin ya? Yang gue lakuin sekarang tuh ya buat happiness, ya udah, selain menjadi hero dan villain tadi, gue akhirnya berkesenian lah di rumah dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Iya, oke. Udah, ada lagi yang mau dicurhatin? Oh, ini sih paling yang terakhir tuh, gue ngerasa baru-baru sadar pas sekarang, apa ya selama ini gue berlindung di balik tadi being good by doing good, tapi ternyata selama ini gue tuh kayak cuman seeking of validation from society. Jadi sesimpel kayak selama ini jangan-jangan gue ngefeeding my narcissism ego sih. Apa gue ngerasa kayak gitu ya, gue nggak tahu sih. Nah, oke. Jadi sebenarnya di satu sisi lo perlu gali, lo perlu cari tahu motivasinya apa nih, gitu. Bisa jadi sebenarnya kan bisa dimengerti kok ketika kayak ada part of diri kita yang pengen bikin dunia jadi lebih baik, gitu kan. Dimana ketika kita nolong orang yang merasa tertolong, dan sebenarnya itu kan yang lebih happy itu yang memberikan pertolongan, bukan yang ditolong sebenarnya. There's a research for that. Nah, di satu sisi, kamu juga yang penting gini loh, yang penting jangan sampai kamu merasa happiness orang itu adalah tanggung jawabmu.
jangan. Gitu kan, kayak everybody is being responsible for their own happiness. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang sedih, ya sebenarnya dia harusnya bisa membahagiakan dirinya sendiri gitu. Gitu. Jangan sampai malah jadinya ya ujung-ujungnya itu kan kayak lo berusaha bikin semua orang happy, tapi malah jadinya lo yang gak happy, lo yang capek, lo segala macam gitu loh. Nah ini juga jangan sampai terjadi. Nah kira-kira kalau dari lo sendiri, kemungkinannya kenapa? Kemungkinan untuk apa, sorry? Kenapa kira-kira lo berusaha yang tadi punya superhero syndrome lah? Yes. Ya, karena tadi gue ngerasa kayak kejebak di value tadi sih, being good by doing good. Even gue kadang udah sempat nolong orang, tapi ketika orang itu nggak ngerasa sufficient dengan apa yang gue lakuin tuh, gue bahkan ngerasa gagal dan self blaming jadinya. Right. Gitu sih. Right. Makanya kayak gue kejebak sama value sendiri sih. Oke. Oh, disclaimer, gue bukan psikolog ya. Kalau misalnya ini sampai ke tahap lo malah jadi stres, silakan cari psikolog buat bantuan yang lebih profesional. Tapi kalau gue bantu menggali di sini, itu loh. Jadi jangan sampai lo merasa bertanggung jawab terhadap happiness orang. Yang penting adalah gini, lo melakukan apa yang lo bisa lakukan, which is good. Lo mencoba membantu orang, tuh boleh, baik-baik aja kok, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai lo malah merasa bersalah gitu loh. Lo malah berasa bersalah, kok dia udah gue bantu tapi dia jadi nggak happy. Karena bisa jadi problemnya sebenarnya bukan di bantuannya, tapi ya memang ada masalah di rumah. Ya ibaratnya gini loh. Ibaratnya ada orang lagi pusing, lagi stres karena giginya sakit misalnya, nyut-nyutan sampai sakit banget. Lo berusaha menghibur, ya mungkin dia ketawa, tapi giginya akan tetap sakit lagi, gitu kan? Dan solusinya adalah ya dia harus ke dokter gigi dan cabut giginya, gitu. Dan itu kan kayak kalau kayak gitu kan ya apa boleh buat, itu di luar expertise lo, bukan hal yang bisa lo lakukan, right? Yes. Itu jadi don't put all the blame on you. It's okay kok kalau saran gue lebih ke ini, cari cara buat bikin lo happy dulu. Dengan lo happy sebenarnya nanti kebahagiaan itu bisa lo tularin ke orang lain. Ibaratnya gini, ceret yang kosong dia tidak akan bisa mengisi gelas-gelas di sekitarnya, ya nggak? Tapi kalau ceretnya penuh, nah baru lo bisa isi tuh gelas-gelas sekitar lo isi dengan air. Nah, tapi ketika air lo berkurang, ya udah lo harus refill lagi air lo, gitu. I see. Iya, kebayang. And it's okay untuk tidak jadi superhero. Kenapa tuh? Ya nggak apa-apa. Ya karena kan kayak jadi superhero malah bikin lo capek. Kayak di gue tadi, misalnya gue terhadap orang-orang yang bukan terhadap orang-orang. Ketika gue macarin cewek-cewek yang ada problem gitu, dan gue mau membantu mereka, kayak gue mau menyelamatkan cewek ini, terus kemudian gue pacarin, tapi jadinya ya karena base-nya adalah ya problematik, jadi malah banyak berantemnya gitu. Dan sekarang gue malah taking a very different approach, karena di satu sisi waktu itu kayak wah gila capek banget gue pacaran gitu penuh drama and all this stuff, kayak I just wanna normal simple relationship gitu kan. Dan akhirnya gue ya udah gue cari cewek yang sudah sudah jadi dengan dirinya gitu loh. Jadi dia sudah bisa menerima dirinya tuh, enggak kalau ada masalah ya dia bisa selesaikan sendiri gitu. Kalau mungkin butuh bantuan gue ya mungkin bisa gue bantu, tapi bukan tanggung jawab gue untuk menyelesaikan masalah orang lain itu gitu. Bayang. Ya berarti takeaway-nya put ourselves first dulu ya as priorities. Ketika kita udah ngerasa fulfilled, baru kita bisa spread happiness to other people ya. Betul. Dan gini, kalaupun misalnya ya doing something tapi orang lain gak happy ya don't take it personally aja. Gitu. Atau mungkin di lain kali kamu bisa tanyakan dulu gitu. Kalau misalnya ada orang yang
yang menurutmu butuh bantuan, kamu tanya dulu apakah kamu perlu dibantu atau enggak gitu kan. Satu, karena ada kala ketika kita ngasih advice ternyata orangnya ngerasa kayak nggak perlu dibantu, kayak nah itu kan malah jadi ofensif mungkin. Terus kalau misalnya dia butuh dibantu, oke, bantuan seperti apa yang kira-kira dia perlukan, yang kamu butuhkan gitu kan. Nah ini juga jadi kamu bisa lihat, oh kira-kira ini sesuatu yang bisa gue bantu nih, boleh gitu. Oh kalau nggak bisa gue bantu, oke ya udah nggak apa-apa. Kayak misalnya tadi, aduh gigi gue sakit, oh gue nggak bisa bantu nyabut gigi lo, tapi kira-kira gue tahu dokter gigi yang bagus kira-kira di sini. Nah, itu kan itu bantuan, itu juga udah bantuan gitu. Nah mau dia besok-besok nggak ke dokter gigi, gitu kan, ya udah terserah dia. Sih. Ya, kebayang sih. Oke. Semangat ya. Sip. Aku merasa melihat diriku di masa lalu. Ya, dan ngerti juga, dan kayak gini, bahkan gue kan bikin sesi curhat ini juga dengan motivasi yang kurang lebih sama. Gimana caranya gue bisa bantu orang lah, minimal dengerin curhat, kalaupun gue bisa ngasih solusi, ya syukur gitu, tapi nggak janji gitu kan. Dan ketika pandemi terjadi, ya udah gue tutup. Gue sama sekali nggak mengambil sesi curhat. Kenapa? Karena menurut gue sendiri pandemi itu quite stressful ya. Buat semua orang itu stressful, dan buat gue juga cukup stressful gitu. Dan menurut gue tidak membantu ketika guanya juga lagi down, lagi stres, dan gue mencoba bantu dengerin masalah orang gitu loh. Dan ya di satu sisi mungkin gue tidak bisa memberikan saran yang bagus, di sisi lain juga malah jadi beban ke gue karena kayak gue lagi capek dengerin masalah orang tambah capek gitu loh. Oke. Iya sih, make sense. Udah, kalau gitu ada lagi nggak? Udah ya? Udah sih, gitu. Baik, terima kasih Jo Taslim. Thank you. Ya, sukses ya buat syutingnya. Thank you. Yuk, mari.